Halo, selamat pagi semuanya, khususnya kelas 10 SMA Citra Kasih, baik IPA maupun PS dimanapun berada, selamat pagi. Hari ini di pelajaran CB, sesi kali ini kalian bisa akses di Schoology. Di sini ada pertemuan ke-8 hari ini 5 Juni 2020. Sesi ini akan dimulai dari jam 9 sampai jam 10, tapi misalkan buka folder ini dari jam 8.55 sampai dengan 10:10. Nah, apa yang harus atau akan kalian lakukan sepanjang sesi kali ini? Pertama, kalian harus absen dulu. Isi absen di sini seperti biasa. Mohon untuk tidak terlambat lebih dari 5 menit ya. Jam 9:05 itu batas absensi. Lebih dari 9:05 maka akan dianggap atau dihitung sebagai terlambat. Kemudian ikuti contoh format pengisian absennya. Nomor absen underscore nama lengkap. Seperti itu ya. Kemudian Mister sudah tambahkan juga ada instruksi untuk pertemuan. Ini mestinya ke-8 ini ya. Ada instruksi untuk pertemuan ke-8 ini. Instruksinya saya buat video. Nah, ini video ini maksudnya, video yang sedang Mister buat ini. Nah, bagaimana atau apa saja yang akan kalian lakukan dan bagaimana cara melakukannya selama sesi ini. Nah, kalian selesaikan dulu melihat atau mendengarkan penjelasan Mister ya. Nah, ada secara ringkas yang kalian lakukan sepanjang sesi ini adalah memberikan pertama belajar dari atau menemukan pelajaran penting dari video renungan yang pernah kalian buat beberapa waktu yang lalu tentang kebaikan Tuhan di tengah pandemi COVID-19. Nah, maksud itu nanti tolong kalian pastikan kembali di folder yang ada, apakah video kalian masih ada di sana. Kalau sudah tidak ada atau tidak ada lagi, mohon di trace masing-masing kira-kira kemana, siapa yang mungkin ada yang menghapusnya secara tidak sengaja sehingga bisa di-upload kembali ya. Nah, itu pertama, bahwa di sesi ini kalian akan menemukan atau mendapatkan pelajaran dari rekan kalian masing-masing, rekan kalian sendiri, melalui video yang sudah mereka upload, sudah mereka buat, dan kita belajar bersama-sama, belajar dari sesama rekan, sesama teman, sesama siswa. Nah, setelah itu, setelah kalian belajar dari mereka, tentunya dengan mendengarkan video renungan mereka, kalian akan menilai video itu, menilai kontennya, menilai video yang mereka buat. Yang kalian nilai itu 10 orang dari kelas kalian ya, 10 orang yang berbeda. Bagaimana caranya? Pertama, tentu kalian harus mendengarkan video mereka sampai selesai. Kemudian kalian berikan penilaian. Kalian klik di sini. Di sini adalah link untuk memberikan nilai kepada teman. Kalian klik. Kemudian kalau muncul seperti ini, maka klik di sini supaya dia full screen. Dialihkan ke Google Docs-nya. Nah, kita ada di sini sekarang. Tugas kalian adalah menilai 10 orang rekan kalian yang ada di daftar nama ini. Misalnya, contoh ya. Misalnya Beatrice mau menilai Kalista, maka di sini Beatrice ketikkan misalnya nilainya 90. Oh iya. Di sini ada link ke drive-nya ya, di mana video-video kalian ada di folder ini. Kalian klik di sini, maka kalian akan dibawa kepada folder itu.
Dan nilai minimal yang kalian masukkan adalah 80, maksimal 95. Jadi sejelek-jeleknya nilai yang kalian berikan kepada teman kalian adalah 80. Tidak boleh kurang dari itu. 80 paling sedikit, 95 paling banyak. Nah, misalnya Beatrice memberikan nilai 90 kepada Kalista. Maka supaya saya tahu siapa yang memberikan nilai ini Beatrice atau Celine atau jangan-jangan ini Dennis. Nah, supaya saya tidak menebak-nebak, maka setelah kalian berikan nilai di sini, setelah Beatrice menilai di sini, menilai Kalista 90, maka Beatrice harus menambahkan komen. Klik kanan di kolom itu, kemudian komen. Caranya ketikkan nama Beatrice, kemudian enter, komentar. Nah, komentar kamu isikan mengapa kamu memberikan 90 kepada Kalista. Misalnya, renungannya sangat menyentuh hati. Kemudian sesuai dengan konteks. Konteks maksudnya kan kita sedang membicarakan kebaikan Tuhan di tengah pandemi, ya, pandemi COVID-19. Nah, sesuai enggak renungannya itu dengan konteksnya? Jangan sampai kalian disuruh membuat renungan tentang kebaikan Tuhan di balik pandemi COVID-19, malah yang dibuat renungan tentang 7 kiat hidup berbahagia atau 3 rahasia sukses dalam bergaul atau lain sebagainya. Maka itu tidak sesuai dengan konteks, ya. Nah, apa saja yang menurut kamu menjadi poin penting dalam video itu sehingga layak diberikan nilai 90, kamu ketikkan di sini, ya. Semakin jelas semakin baik. Semakin jelas, semakin lengkap, semakin komplit, semakin baik. Karena nilai 90 ini kan menurut saya nilai yang tinggi. Semestinya nilai yang tinggi ini harus dibuktikan atau didasari dengan alasan yang kuat. Nah, alasan kuat itu ditaruh di sini. Setelah itu, setelah selesai memberikan komentar atau alasan pemberian nilai di sini, kalian klik komen. Maka ini akan tersimpan. Demikian seterusnya. Kemudian Beatrice mau menilai yang lain. Setelah Beatrice menilai Kalista, Beatrice mau menilai Bella misalnya. Tinggal Bella ketikkan di sini, Beatrice ketikkan di sini atau di tempat yang lain yang masih kosong. Seperti itu, ya. Nah, kemudian ini tabel pertama. Tabel kedua yang di sini, yang nomor 4. Tabel kedua ini adalah rekap nilai yang telah kalian masukkan. Seperti apa bentuknya? Seperti ini. Nih. Nah, Beatrice, kan tadi Beatrice sudah mengisi atau memberikan nilai kepada 10 temannya, kan? Nah, di kolom ini Beatrice mengetikkan ke 10 nama itu slash atau garis miring nilai yang dia masukkan. Misalnya Beatrice tadi sudah masukkan Kalista atau menilai Kalista, garis miring 90. Misalnya yang kedua dia Beatrice nilai Celine, nilainya 92 misalnya. Nah, di sini Beatrice lah yang menuliskan di kolom ini. Kalau yang tadi kan berbeda, ya. Nah, tolong jangan sampai salah. Ini saya sudah buat penjelasan juga di sini secara tertulis. Mohon diperhatikan dengan seksama. Saya rasa seperti itu. Kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan nanti bisa hubungi Mister melalui WhatsApp. Demikian, Tuhan berkati.